Halo teman-teman, selamat datang di Belajar Bareng Rencana Anggaran Biaya. Bersama saya, Nabila Rizkyani dengan NIM 15036200033. Teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan RAB? Dan komponen apa saja yang terdapat di dalamnya? Nah, yang pertama ada pengertian dari RAB. RAB merupakan perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek tertentu. Selanjutnya, ada tujuan dari pembuatan RAB, yaitu sebagai pedoman untuk mengetahui harga bagian atau item yang dikeluarkan pada masa pelaksanaan agar proses pembangunannya berjalan secara efektif dan efisien. 2 cara menyusun RAB. Yang pertama, anggaran biaya kasar atau taksiran, di mana harga satuannya ini dihitung per meter persegi. Nah, anggaran biaya kasar ini bisa dijadikan acuan dalam pembuatan anggaran biaya yang teliti. Yang kedua, anggaran biaya teliti, di mana ini dibuat dengan teliti dan cermat, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang terdapat dalam penyusunan anggaran biaya. Dalam setiap penyusunan RAB, terdapat unsur-unsur untuk proses pembangunan. Yang pertama ada principal atau owner, yang kedua perencana atau konsultan, yang ketiga pengawas atau direksi, yang keempat kontraktor, yang lima pelaksana. Yang pertama, principal atau owner merupakan pihak yang memberi tugas sekaligus pemilik dari sebuah bangunan yang akan dibuat. Dapat berbentuk perorangan, instansi, atau organisasi. Yang kedua, perencana atau konsultan merupakan pihak perencana dari sebuah bangunan, biasanya dipimpin oleh arsitek atau insinyur. Pihak perencana ini berkewajiban untuk mewujudkan keinginan atau ide dari pihak owner ke dalam bentuk perencanaan, baik dari segi konstruktif, arsitektonis, ekonomis, dan fungsional. Yang ketiga, pengawas atau direksi merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pelaksana. Yang keempat, kontraktor merupakan pihak yang juga menerima tugas dari owner, tetapi dalam hal mewujudkan atau mengolah fisik bangunan di lapangan. Dalam pelaksananya, kontraktor memiliki bagian-bagian atau subkontraktor yang berbeda-beda tergantung dari kemampuan subkontraktornya. Yang kelima, pelaksana merupakan pihak yang berada di bawah kontraktor sebagai pewujud pembangunan di lapangan. Pihak pelaksana ini bisa berupa seorang ahli profesional atau organisasi yang memiliki tugas dengan spesifikasi khusus atau spesialis tertentu. Berikut adalah pembagian dalam perhitungan RAB. Yang pertama, biaya langsung. Ada biaya material bangunan, biaya tenaga kerja, dan biaya peralatan. Yang kedua, biaya tidak langsung, seperti biaya overhead, biaya contingencies, dan biaya lain-lain. Nah, yang pertama ada biaya langsung. Contoh yang pertama, biaya material bangunan, di mana biaya ini berkaitan dengan jumlah harga material bangunan, seperti jumlah dan harga kayu, baja, besi, dan lainnya. Contoh yang kedua, biaya tenaga kerja, di mana biaya ini berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan seperti biaya mandor dan biaya tukang. Contoh yang ketiga yaitu biaya peralatan, di mana biaya ini berkaitan dengan peralatan yang dipakai, seperti untuk penyewaan ekskavator atau bulldozer. Yang kedua ada biaya tidak langsung. Contoh yang pertama yaitu biaya overhead, di mana biaya ini berkaitan dengan biaya operasional di lapangan maupun di kantor.
Contohnya untuk pembayaran asuransi dan untuk pembuatan surat izin bangunan. Contoh yang kedua yaitu biaya kontingens. Biaya ini berkaitan dengan biaya tak terduga yang terjadi selama proses konstruksi berlangsung. Contohnya seperti kecelakaan kerja. Contoh yang ketiga yaitu biaya lain-lain. Biaya ini berkaitan dengan biaya jasa kontraktor dan pajak yang telah ditetapkan pemerintah di daerah setempat. Alur menghitung RAB. Tahap pertamanya yaitu gambar kerja. Gambar kerja ini biasanya dibuat oleh seorang drafter atau seorang arsitek. Jika gambar kerjanya sudah selesai dibuat, maka tahapan selanjutnya yaitu menghitung volume. Setelah selesai menghitung volumenya, maka alur selanjutnya yaitu menghitung harga satuan pekerjaan, di mana harga satuan pekerjaan tiap daerah ini berbeda-beda. Misalnya nilai IKK yang dikeluarin sama PU di Bandung itu nilainya 1. Nah, kita mau ke Semarang, nilainya 1,5. Makanya kita langsung kaliin 1,5 aja yang ada di Semarang. Kita hitung ngaliin nilai IKK dari Bandung ke Semarang, yaitu dikali 1,5. Setelah itu barulah jadi RAB, yang dimulai dari gambar kerja, menghitung volume, dan harga satuan pekerjaan. Berikut ini adalah contoh dari RAB. Pada tabel terdapat uraian kegiatan, volume, satuan, harga satuan, jumlah, dan persen. Dalam uraian kegiatan tersebut, bisa dilihat bahwa ada beberapa pekerjaan, seperti pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan batu kali dan beton bertulang, pekerjaan pasangan, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Seperti misalnya untuk pekerjaan persiapan, pembersihan lokasi. Volumenya itu 1, satuannya itu LS atau lamsam, harga satuannya itu 100.000. di mana harga satuan tiap daerah ini berbeda-beda tergantung dari nilai IKK-nya atau indeks kemahalan konstruksi. Untuk nilai jumlahnya itu 100.000 dan persennya itu 6,62%. Untuk nilai persennya ini bisa digunakan untuk mencari time schedule. Untuk penghitungan RAB-nya sendiri bisa digunakan aplikasi Excel atau aplikasi-aplikasi lainnya. Kesimpulannya yaitu, RAB merupakan grand total dari seluruh biaya yang diperlukan untuk membangun sebuah konstruksi. Bisa berupa konstruksi gedung ataupun konstruksi jembatan.